Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wuwu nirdaya tan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampun Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jenny Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Sang Mempelai. Dalam seri ke-135 ini didukung oleh para pemain Elias sebagai Kitayu, Chris Urspon sebagai Aji Sukmo, Naryo sebagai Ki Prada, Neni Haryoko sebagai Nyai Prada, Eli Ermawati sebagai Nini Wari, dan Asti Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection.
Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nyai Pradah berdiri termangu di depan suaminya yang menggelesot di tanah sambil mengelus-elus gagang cangkulnya. Nyai Pradah memandang Gunung Muria yang nampak biru mengelabu di kejauhan dan awan-awan putih yang menghiasi puncaknya. Langit nampak bersih, biru menghias cakrawala. Daun nyiur melambai-lambai di lembah, nampak memberikan kesejukan dalam hatinya yang galau karena memikirkan putrinya yang saat itu dilanda duka. Air sungai mengalir berliku-liku menuju ke lembah. Nyai Pradah lalu duduk di depan suaminya, duduk di tanah sambil menekuk lututnya. Aku dulu membayangkan betapa indahnya kehidupan berumah tangga bersamamu, Kek. Seperti saat aku memandang Gunung Muria di kejauhan sana. Lihatlah, Gunung Muria di selatan nampak biru mengelabu, dan di puncaknya berhiaskan awan-awan putih. Begitu indah dan mengagumkan. Apa hubungannya Gunung Muria di sana dengan kehidupan kita, Nyai? Apa hubungannya dengan masalah anak kita? Tentu saja ada. Banyak sekali. Aku dulu membayangkan kehidupan perkawinan itu seindah gunung di kejauhan yang menghiasi cakrawala. Akan tetapi, ketika aku pernah naik di Saptorenggo, di desa Tempur, Rahtawu dan desa Pluncur, ternyata di sana banyak jurang terjal, onak dan duri, serta bebatuan yang tajam. Di sana juga banyak harimau dan binatang buas yang lain. Kalau tidak bersamamu, mungkin aku bisa mati diterkam harimau. Demikian pula aku bisa menerima kenyataan yang dihadapi oleh anakku. Nini memang bersalah, tapi kita harus memaafkannya. Kupikir ia pun sudah tahu hal itu. Tetapi ia melanggarnya sendiri. Mana mungkin kita bisa memaafkannya? Kek, biarlah kesalahan itu kita maafkan. Dan kita membantu anak kita supaya tidak semakin terbeban dengan penderitaan yang ditanggungnya. Kau tahu ungkapan itu, Kek? Siapa yang bilang kehidupan berumah tangga itu gampang? Hah? Siapa yang bilang kehidupan berumah tangga itu enak? Ketika aku hendak meminangmu, aku cukup tahu. Aku sudah ngerti bagaimana harus menerima kekuranganmu, kejelekan-kejelekanmu, dan segala apa yang buruk dalam dirimu. Tetapi aku berusaha mengerti dan memahami. Karena di dalam dunia ini tak ada sesuatu yang cocok dan sesuai, Nyai. Tetapi kita hendaknya saling menyelaraskan, mencocokkan, dan saling menyesuaikan. Dadaku bangga punya istri dirimu. Kau pengertian, mau jujur, terus terang dan tulus di dalam melakukan sesuatu. Itulah yang membuatku bangga punya istri kau. Tetapi
Kenapa anak kita tidak bisa menurun dirimu? Kenapa? Nah, itulah yang membuat ganjalan dalam hatiku, Nyai. Sehingga aku sulit memaafkan anakku. Kakang, kita ini sudah tua. Kita tidak boleh mengumbar hawa nafsu amarah kita. Kita harus sabar, ngemong dan sare di dalam menghadapi persoalan hidup anak kita. Apakah selama ini aku tidak cukup sabar, Nyai? Selama aku menikah denganmu, apakah aku pernah marah denganmu? Apakah kau pernah kupukul? Hah? Apakah aku pernah berlaku kasar kepadamu? Ya, kuakui, sekalipun aku sering membentakmu, itu bukan wujud kebencian, bukan wujud kemarahan, tetapi aku sayang kepadamu. Aku mengasihimu setulus hatiku, dan itulah yang dimiliki Prada. Aku hanya memiliki kasih sayang yang secuil. Tak ada yang lain yang dapat kuberikan pada istriku selain kasih sayangku. Di balik kekerasan watakku, aku ingin tunjukkan aku adalah suami yang setia. Aku adalah suami yang bertanggung jawab untuk mengimbangi kesetiaanmu, kejujuranmu, ketulusanmu, dan keuletanmu. Ketabahanmu dalam mendukung diriku sebagai seorang petani, sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak yang telah menanamkan benih dalam rahimmu. Aku merasakannya, Kakang, sehingga aku tahu dirimu. Untuk itulah aku mohon dirimu agar kau tidak marah pada anak kita yang sedang menanggung beban berat. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kalau kau tidak mengizinkan aku marah pada anakmu, itu artinya kau membiarkan anak kita tetap berkubang di dalam lumpur dosa. Sebagai seorang ayah, tentu memiliki tanggung jawab besar atas keberadaan anak-anaknya. Inilah yang menjadi beban orang tua, Nyai. Kau pun pasti mengerti hal ini. Kau pun pasti memahami apa yang kuinginkan. Kalau kau tidak mengizinkan aku memarahi Nini, ya aku serahkan semuanya kepadamu. Kaulah yang wajib menunjukkan jalan yang benar, bagaimana yang harus ditempuh sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang simbok. Nah, sebagai seorang ibu, ia memiliki tanggung jawab yang besar. Berikanlah contoh bagaimana kau menjadi istriku. Berikanlah contoh bagaimana kau ngemong dia sejak dalam kandunganmu hingga ia dewasa. Dan aku tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Aku telah gagal mengasuhnya. Aku telah gagal menasihatinya. Dan sekarang, sepenuhnya persoalanku serahkan kepadamu, Nyai. Karena kau menginginkan aku diam. Bukan itu maksudku, Kakang. Bukan itu. Tapi bagaimana agar kau tidak meledak-ledak di hadapannya? Supaya sedikit banyak bisa mengurangi bebannya. Dia sekedar cukup merasa bersalah menanggung beban. Itulah yang kupikirkan. Ingatlah, aku ini istrimu. Aku merasakan bagaimana perasaan seorang perempuan.
Ingatlah itu, Kakang. Aku paham, aku mengerti, dan aku berusaha selalu mengerti apa yang kau ingatkan itu, Nyai. Tapi aku benar-benar khawatir apabila kau kelepasan di depannya, Kakang. Aku tak ingin terjadi masalah baru lagi terhadap anak kita, sungguh. Aku mendengarkan apa yang kau pesankan, Nyai. Aku tak mau ikut campur lagi pada anakmu. Seperti kemarin aku bilang kepadamu, aku tidak ikut campur lagi. Terserah apa yang dilakukannya, karena dia sudah mempunyai pilihan sendiri. Jangan marah, Kakang. Jangan seperti itu. Aku tidak marah. Percuma aku marah. Tak ada gunanya lagi. Aku marah hanya membuat umurku makin pendek. Nini, kecil kita besarkan. Kita ipuk-ipuk. Kita eman-eman, kita sayang-sayang. Kita kasih. Mengapa jadinya seperti ini? Tapi semuanya itu tidak disengaja, Kakang. Tahanlah, jangan marah. Kau tentu tahu bagaimana perasaan hatiku. Kekecewaan ini sulit diobati, Nyai. Anak yang kita sayang-sayang, anak yang kita junjung-junjung supaya bisa mendem jero mikul dhuwur, ternyata mengecewakan kita. Simbokmu telah menceritakan semuanya. Tanpa ceritanya pun, bapakmu sudah tahu nih. Saya minta maaf, Pak. Saya kembali ngerepotin Bapak dan Simbok. Kalau tidak pada Bapak dan Simbok, pada siapa saya mengadu? Ini, sejak dulu dengan keras ku peringatkan. Andai saja kau bilang terus terang kepadaku di mana tempat tinggal Kolocokro. Tentu masalahnya tidak berbuntut panjang seperti ini nih. Bagaimana mau bilang pada Bapak jika aku memang tidak tahu? Dia itu seperti manusia siluman, Pak. Manusia siluman, manusia biasa atau manusia apapun jenisnya. Toh, ia pasti memiliki tempat tinggal menetap. Tidak mungkin ia keluyuran terus. Tapi apa gunanya kita marah dan naik pitam kalau sudah terlanjur kacau seperti ini, Nini? Sekarang kau ada di sini. Kau akan menjadi bahan pembicaraan para tetangga. Dan Ki Pradah namanya sudah tercemar. Maafkan saya, Pak. Saya betul-betul menyusahkan Simbok, menyusahkan Bapak, menyusahkan banyak orang. Tapi saya berjanji untuk memperbaikinya. Saya berjanji, Pak. Janganlah kau berjanji padaku, tetapi berjanjilah pada dirimu sendiri. Iya, aku berjanji pada diriku sendiri. Tidak melakukan kebodohan lagi. Bapak tahu, aku sekarang tidak pernah pergi kemana-mana. Maafkan aku, Pak. Sejak lama aku telah memaafkanmu. Sejak kau larang aku menemui laki-laki yang bernama Kolocokro itu, aku telah memaafkanmu. Tetapi ya kok kebangetan. Kok bisa sampai terjadi seperti ini?
Maafkan aku, Pak. Lalu sekarang di mana anakmu Sukmo? Bertahun-tahun tidak kelihatan batang hidungnya. Kemana dia? Barangkali ia ditahan bapaknya di Mataram. Tetapi secara persis, aku tidak tahu di mana cucumu berada. Aku sendiri susah memikirkannya. Mereka semua telah menghukummu, Nini. Memutuskan hubungan antara anak dan orang tua. Seharusnya kau bisa ngemong dan menahannya agar ia tidak pergi meninggalkanmu. Nini Warih tidak mampu berbuat apa-apa mendapat teguran keras dari ayah kandungnya. Dia hanya bisa menundukkan kepala sambil meremas-remas jemarinya sendiri, lalu mengolor-olor dan menarik-narik ujung bajunya. Ki Pradah akhirnya pun diam dan melepaskan cerutunya. Dia banting di lantai dan dia injak-injak. Sementara itu, Aji Sukmo yang dipikirkannya sudah lama berada dalam asuhan Ki Tayu. Ia tinggal di Muara Tayu, di mana ia mendapatkan gemblengan yang hebat dari lelaki tua yang telah mengangkatnya sebagai murid. Apa yang kau lakukan di sini sudah cukup lama, Aji Sukmo. Sukmo tidak tahu, Kek. Apakah dengan bekal-bekal seperti ini, Sukmo bisa mencapai cita-cita yang pernah Sukmo impikan, Kek? Kau tidak boleh patah semangat sebelum melakukannya, Sukmo. Kau jangan sedih dulu sebelum menjalankan langkah-langkahmu di hari depan. Kau telah menjadi pemuda yang tampan. Tentu saja gangguanmu akan banyak. Untuk mencapai cita-cita, hambatan dan tantangan pasti banyak, Ger. Kau akan menghadapi banyak saingan dan musuh. Tetapi ingatlah, jangan sampai kau lupa diri. Iya, Eyang. Kau sudah besar. Sudah dewasa. Sebentar lagi pasti banyak perawan yang melirikmu. Nah, jagalah dirimu baik-baik supaya kau tidak jatuh. Iya, Eyang. Saya berjanji pada diri sendiri agar hati-hati dalam langkah. Saya tidak akan pernah melupakan nasihat Eyang. Bagus. Sekarang aku ingin kau menuju ke tempuran muara ini. Masuklah ke sana. Tentanglah ombak. Teruslah ke tengah. Iya, Eyang. Terus ke tengah sampai ke batas janggutmu. Aku akan meninggalkanmu seorang diri di sini. Cepatlah lakukan. Iya, Eyang. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, bagaimana kisah Aji Sukmo selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Dan tanggapan Anda selalu kami tunggu di Sanggar Cerita, Jalan Pasar Baru Timur nomor 22D dan E, Jakarta 10710. Sampai jumpa.